Saudara, mari kita lanjutkan upaya kita untuk mengadakan deepening, pendalaman, dan broadening daripada cara berpikir Tai Chi. Kalau deepening aja tanpa broadening kita menjadi fanatik gitu. Ya, mau menang sendiri. Kalau broadening aja tanpa deepening ya dangkal. Ya, Anda jadi kompromi yang sering disebut sinkretis. Ya, sama digabung-gabungkannya kerukunan. Nah, demokrasi ini sudah terlanjur menjadi suatu kosakata cara pandang yang diterima di mana-mana. Ya. Nah, ide yang paling gampang adalah persaingan terus-menerus antara hitam dan yang putih seperti di gambar ini kan, yaitu sistem yang dikenal dengan dwi partai. Kalau di Amerika ada Partai Republik dan Partai Demokrat. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam yang putih ini ada titik hitam. Seperti dalam siang itu ada maghrib dan di dalam malam ini ada subuh ya. Dua pertentangan inilah yang menyebabkan mereka itu terus bergulir sehingga saling menghidupi dan saling membatasi. Nah, prinsip saling menghidupi dan membatasi ini bisa dikembangkan terjadi di dalam konsep bukan hanya dua partai aja, tapi bisa menjadi bentuk lima partisipan itu, ya, lima pihak itu. Pihak kayu, ya, yang apa dikontrol oleh metal, ini kayu, ya, dikontrol oleh metal, logam, dan pihak logam yang dikontrol oleh api. Ya. Pihak api yang dikontrol oleh air. Ya, ini tanda panahnya begini toh. Nah, pihak air dikontrol oleh tanah ya, earth, bumi ya. Air disedot sama bumi kan, ya dikontrol. Tapi juga bisa berkembang dalam bentuk saling menghidupi. Ya. Seperti kayu, kalau saya bakar dengan api menghasilkan bumi itu hangus kan, apa bentuk debu lagi tuh kembali kayu dibakar jadi bumi dan di dalam bumi itu menghasilkan metal. Di dalam metal itu kalau kita punya metal kan berembun kan sehingga terjadi karatan atau apa. Dia menghasilkan air. Dan ke air lalu dengan tanah tadi ya dengan tanah ini yang kuning ini menghasilkan kayu. Nah, ini semua bergerak begini, saling menghidupi
saling membatasi. Nah, demokrasi kita ini bisa ditafsirkan dengan juga multi partai, bukan seperti ini, dui partai kan. Multi partai ya begini, ada lima partai ini. Nah, ini yang terjadi di tengah pergaulan internasional. Semula ini ada perang dingin antara putih sama hitam. Lalu setelah yang satu kalah, Soviet Union kalah, lalu terjadilah bentuk hubungan seperti BRICS itu. Ya. Brasilia, Rusia, India, China, dan South Afrika, ya, Afrika Selatan. Nah, ini kan bisa ditafsirkan dengan ini kan. Demokrasi ada terjadi adalah sifat menghidupi dan membatasi di antara lima partai. Ini cilakanya karena cara berpikir kita itu masih terkurung sama konsep menang kalah di sini. Maka kalau Anda lihat ini kepartaian di Indonesia itu mereka saling berebut untuk menjadi paling besar itu. Ya. Saya baru dengar di televisi berita bahwa ada satu partai yang mau dikerdilkan oleh partai yang lain, gitu. Supaya dia bisa memenangkan, gitu. Jadi karena itu ya maka cara pandang ini sebenarnya adalah cara pandang yang harus cepat berubah itu. Bahwa kita hidup di dalam kehidupan yang saling menghidupi dan membatasi, ya, di antara lima partai ini. Dan kalau berkembang lagi, maka dia bisa menerima hubungan apa yang saling menghidupi dan membatasi antara delapan partai malah ini, ya. Ini delapan partai ini. Delapan partai ini kalau ini yang sifatnya bertentangan tetap mengikuti prinsip yin yang ini, maka yang ini kalau ini langit, ini lalu menjadi bumi, ya. Dan kalau ini api, ini menjadi air, ya. Nah, ini apa eh, langit kuat. Nah, di dalam yang tadi itu ada bagian yang kecil, ya toh? Sini toh, bumi sebaliknya, tapi di dalamnya ada titik putih juga toh. Jadi itu berarti apa? Yang terang ini diapit oleh titik putih dan hitam seperti di sini kan. Nah, karena itu dikatakan ini titik putih ini adalah angin, sedangkan ini danau. Ya. Nah, ini titik hitam diapit oleh kalau ini apa angin sebaliknya kan lalu menjadi badai, nah. Nah, kalau ini danau sebaliknya tentu bersifat gunung kan, ya. Nah, di sini
api, sini air. Ya. Nah, mereka bergerak menurut salah Pak, menurut aturan begini. Langit menuju ke bumi, bumi menuju ke gunung, gunung menuju ke air, air menuju ke angin. Nah, setelah sampai sini, dia menuju ke arah sebaliknya. Badai, badai, terus ke panas. Nah, panas, terus ke danau. Dan danau ke langit. Langit turun lagi sebaliknya ke arah bumi. Terus berputar lagi ke arah gunung, ke arah air, ke arah angin, lalu menuju sebaliknya badai, badai terus api, panas, danau, apa langit, turun lagi ke bumi. Jadi perubahan ini bisa terjadi secara kontinu itu, ya, mengalir tidak putus-putus sehingga akhir daripada satu gerakan itu adalah awal dari gerakan berikutnya. Lalu berarti itu apa? Kalau you benar-benar mengerti tentang paham demokrasi, maka Anda harus belajar Tai Chi itu. Jadi demokrasi bukan trias politika aja yang sering dipecah-pecah menjadi eksekutif, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Itu mesin, ya. Karena itu ya sekarang mulai kelihatan mandek kan, ya. Orang bingung namanya sudah terlanjur diterima di seluruh dunia dan rakyat sudah merasa diberi apa kebebasan untuk memilih sendiri pemimpinnya, lalu secara semua organ bikinan trias politika, bikinan apa pemikiran demokrasi yang hanya dari sudut fisik saja, lalu kebingungan bagaimana harus bekerja, ya kan? Nah, sedangkan kearifan kuno yang dari India, dia mempunyai hubungan yang sambung menyambung mengalir itu, seperti Brahma pencipta, Wisnu apa penjaga, dan Siwa itu merusak. Merusak bukan ambrol, semua itu seperti merusak berantakan itu supaya terjadi daur ulang pembaruan, ya. Terus menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, kalau saya lihat mendengarkan acara pagi ini tentang di televisi, bagaimana ada satu wawancara tentang antara pakar-pakar dan anggota partai tertentu, mereka itu cara pandangnya seolah-olah merasa hidup ini mengerdilkan atau membesarkan dirinya dengan mengerdilkan orang lain, lalu yang lain berusaha menantang supaya tidak dikerdilkan oleh pihak yang lain. Jadi akhirnya demokrasi yang dijalankan yang tidak dipahami dengan benar substansinya itu ya seperti kita sekarang ini namanya aja demokrasi, tapi apa yang terjadi adalah ya kotak-kotak aja itu semua. Tidak bisa
terjadi sinergi antara unsur-unsur itu. Nah, menurut pendapat pandangan dari Tiongkok, ini 8 ini kalau dibikin sumbu X ke arah 8, sumbu Y ke arah 8 vertikal, maka terjadi varian yang berjumlah 64 itu. Nah, itulah makanya disebut teori ilmu tentang perubahan di dalam kitab I Ching itu, ya. Nah, di dalam India, cara pandang India atau di Nusantara ini yang juga apa saling memperkaya dengan India itu ada suatu konsep hasta brata, hasta atau 8 brata itu jalan alam, lah. Dimulai dengan surya, matahari yang memberi tenaga, Chandra menerangi bila mana gelap, Kartika memberi arah bila mana bintang bila mana Anda kehilangan arah, dan ada angin di mana menyeimbangkan kan, yang kosong dikasih yang isi, yang penuh dia mengalir ke arah yang kosong terus, toh. Dan ada mendung. Mendung itu adalah peralihan mau hujan, toh. Kalau orang mendung kan pada cemas. Bagaimana nih? Oh, mau hujan. Tapi setelah hujan turun ya terjadi menyegarkan hidup tumbuh kembali. Ya toh? Dan lalu ada api yang mengajarkan, yang berperanan sebagai semua yang busuk, semua yang rusak dibakar tuntas oleh api. Sehingga kehidupan baru bisa terjadi kan. Nah lalu ada samudra yang mana ada air yang terus mengalir dan bermuara ke samudra dari gunung. Ulang-alik gunung ya menjadi sungai, ya, terus ke laut, dari laut ke angkasa dalam bentuk uap air, lalu awan, dan inilah yang menghidupi semua kan air itu toh. Nah juga kita mempunyai bumi. Bumi itu punya daya tumbuh dengan caranya berbeda. Meskipun dia di traktor, cangkul, diinjak-injak, dibebani batu besar, seolah-olah yang mau tumbuh dilarang. Tapi begitu eh, peranannya selesai, maka tumbuh lagi tanaman itu. Ya. Batu gede yang menutup sebidang tanah, tidak ada rumput, tidak ada apa, karena begitu digeser, nggak berapa lama tumbuh lagi tanaman itu, rumput. Jadi menurut saya sih pandangan formalistik yang seperti mesin dua partai ini tidak cukup untuk menyelamatkan nama demokrasi yang sudah terlanjur menjadi populer itu. Nah, kalau cara pandangnya kita salah, seperti seolah-olah eksistensi saya harus mengkerdilkan orang lain, atau kalau kita tidak waspada, kita dikerdilkan oleh orang lain, itu sudah dari sononya aja Anda sudah tidak bisa menjalankan demokrasi. Nah, karena itu saya berpendapat bahwa Tai Chi yang kita kerjakan ini setelah diberi apa bobot nama Nusantara ini sendiri, ya itu sudah mencoba berhasil atau mempertemukan antara Barat dan Timur
sehingga saling menghidupi dan membatasi, ya. Tidak akan sampai kepada habis-habisan dengan perang nuklir atau hancur-hancuran secara ekonomi dengan perang tarif, ya toh. Dan juga hilirisasi yang ekstrem juga, sehingga apa menyebabkan yang lain nggak bisa tumbuh, ya. Oke, kita akhirin dulu pertemuan kita di sini. Sampai jumpa lagi.